السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ikhwanu talabah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada fasal fi ilmihi wa dzakaihi radhiyallahu taala anhu. Masih berbicara tentang ilmunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan kecerdasan beliau. Sudah kita baca sebagiannya sampai pada ucapan Suyuti rahimahullah, wa huwa ma'adzalika min adka ibadillahi wa aqalihim wa innama lam yurwa anhu min al-ahadithil musnadah illa al-qalil liqasri muddatihi. Kata Imam Suyuti rahimahullah, Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, bahwa bersama dengan kelebihan Abu Bakar yang sudah kita baca, bersama dengan itu beliau pun orang yang paling cerdas dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqalahum, yang paling berakal. Wa innama lam yurwa anhu min al-ahadith al-musnadah illa al-qalil. Hanya saja tidak diriwayatkan dari beliau hadis-hadis yang bersanad illa al-qalil, kecuali sedikit, karena qasri muddatihi, li qasri muddatihi, karena pendeknya masa beliau. Berapa lama masa beliau menjadi khilafah, menjadi khalifah? Kam sana? Berapa tahun? 2 tahun saja. Artinya Abu Bakar Siddiq hidup sepeninggal Rasulullah hanya 2 tahun. Sehingga beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Karena dalam 2 tahun itu para sahabat masih lengkap. Para sahabat masih banyak, masih lengkap. Dan sebagian besar mereka mendengar ucapan Rasulullah SAW. Maka apa perlunya Abu Bakar meriwayatkan hadis kepada mereka yang sudah mengetahui langsung dari Rasulullah SAW. Sehingga jangan kemudian kalian tertipu dengan tipuan-tipuan Syiah, Rafidhah,
Aliran sesat Syiah membuat tipuan, membuat syubhat. Apa tipuannya? Kata mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman dibandingkan dengan Ali, yang paling banyak riwayat hadisnya adalah Ali. Silakan lihat, silakan hitung berapa hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Menunjukkan bahwa Ali lebih tinggi, lebih mulia, lebih alim daripada Abu Bakar wa Umar. Ali bin Abi Thalib seorang yang mulia, memiliki keutamaan, tidak syak, tidak ragu. Tetapi Abu Bakar wa Umar memiliki keutamaan lebih. Tapi bagaimana menjawab syubhat tadi? Kenapa kok hadisnya sedikit, Ali kok banyak? Man yujib, siapa yang bisa menjawab? Barusan jawabannya, baru kita baca. Karena di zaman Abu Bakar wa Umar, atau di zaman Abu Bakar khususnya, para sahabat masih lengkap dan mereka semua mendengarkan ucapan Nabi SAW. Apa perlunya Abu Bakar meriwayatkan hadis yang mereka sudah sama-sama ketahui? Maka yang disampaikan oleh Abu Bakar hanya hadis-hadis yang mereka belum tahu, Abu Bakar sudah tahu. Abu Bakar mendengar, mereka tidak mendengar. Maka itu disampaikan. Seperti hadis tentang A'immah min Quraisy, seperti hadis seseorang Nabi dikuburkan di tempat wafatnya, di mana dia wafat, di situ dikuburkan. Itu hadis dari Abu Bakar kepada para sahabat. Selebihnya semua sama-sama tahu. Maka tidak memerlukan untuk menyampaikan pada mereka karena mereka semua sudah tahu. Tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu hidup di masa banyak orang-orang yang baru masuk Islam, banyak tabi'in, para sahabat telah berkurang jumlahnya. Maka beliau menyampaikan riwayat kepada mereka yang belum tahu, sehingga banyak menyampaikan hadis. Alasan kedua, masa hidupnya Abu Bakar cuma 2 tahun, sedangkan Ali sekian tahun, sekian belas tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Maka dikatakan di sini oleh Suyuti rahimahullah, innama lam yurwa anhu minal ahaditsil musnadah illa al-qalil liqasri muddatihi. Hanya saja tidak diriwayatkan dari beliau hadis-hadis yang bersanad, tidak banyak diriwayatkan illa al-qalil, kecuali sedikit saja. Karena apa? Jawaban pertama, liqasri muddatihi, karena masa hidup beliau sepeninggal Nabi pendek, hanya 2 tahun saja. Wa sur'ati wafatihi ba'da Nabi SAW, artinya beliau segera meninggal setelah Rasulullah SAW wafat. Beliau meninggal 2 tahun kemudian. Wa illa falau talat muddatuhu, kalau saja panjang masa hidupnya, lakatsura dzalika anhu jidda, niscaya akan sangat banyak sekali hadis dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walam yatrukun naqiluna anhu hadisan illa naqaluh, tidak akan ditinggal oleh para penukil-penukil hadis dari beliau satu hadis pun kecuali pasti akan disampaikan. Walakin kana alladziina fi zamanihi min as-sahabah la yahtaj, tetapi orang-orang di zamannya, di zaman Abu Bakar, dari kalangan para sahabat, la yahtaju ahadun minhum an yunqal anhu ma qad syarakahu huwa fi riwayatihi. Mereka yang hidup di zaman Abu Bakar dari para sahabat tidak membutuhkan periwayatan hadis dari Abu Bakar. Mengapa tidak membutuhkan? Salah seorang mereka dari mereka tidak membutuhkan, atau satu persatunya dari mereka tidak banyak memerlukan riwayat dari Abu Bakar, karena mereka sama-sama tahu, sama-sama sahabat, sama-sama mendengar dari Nabi SAW. Paham ya? Sebabnya
ma qad syarakahu, karena apa-apa yang mereka ikut. Syarakahu artinya ikut bersama Abu Bakar. Fi riwayatihi, dalam riwayat hadis tersebut. Mau meriwayatkan hal ini semua juga dengar. Mau meriwayatkan tentang salat semua juga dengar. Mau meriwayatkan bagaimana cara ruku semua juga dengar. Semua sudah tahu, semua sudah mengerti karena semuanya sahabat. Semuanya murid-murid Nabi SAW. Tetapi zaman-zaman belakangan sudah mulai banyak para orang-orang baru masuk Islam, banyak orang-orang yang bukan sahabat, banyak pendatang-pendatang, apalagi di masa-masa Bani Umayyah, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Karena di samping hafalannya kuat dan banyak umat yang bukan sahabat, yang mereka semua belum tahu hadis-hadis. Maka selalu bertanya, selalu meminta hadis, beritakan pada kami ucapan Rasulullah, sampaikan pada kami ucapan Rasulullah. Maka beliau banyak meriwayatkan hadis. Demikian pula Abadilah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya. Qala, kembali kepada ucapan Suyuti rahimahullah, fakanu yanquluna anhu ma laysa indahum. Maka mereka para sahabat menukil dari Abu Bakar hanya hadis yang mereka belum tahu. Hanya hadis yang mereka belum tahu. Apakah berita tentang apa yang terjadi di Gua Tsaur? Apakah ada yang mendengar ucapan Rasulullah di Gua Tsaur selain Abu Bakar? Ada? Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar hijrah ke Madinah, kemudian singgah bersembunyi di Gua Tsaur ketika dikejar-kejar musuh dari musyrikin Quraisy. Adakah orang lain selain Abu Bakar yang mendengar ucapan Rasulullah ketika itu? Tidak ada. Hanya Abu Bakar. Maka para sahabat pun berkata, Abu Bakar meriwayatkan kepada kami. Satu. Sedikit sekali. Mengapa? Karena yang lain semuanya sama-sama tahu. Sedikit sekali perkara yang mereka belum mendengar, kecuali apa-apa yang hanya Abu Bakar yang mendengar, yang lain tidak mendengar. Sehingga sedikitlah hadis dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa akhraja Abul Qasim Al-Baghawi, dikeluarkan sebuah riwayat oleh Abul Qasim Al-Baghawi dari Maimun ibn Mihran. Dia berkata, kana Abu Bakr radhiyallahu taala anhu idza warada alaihi al-khasm nadhara fi kitabillah. Bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau ada seseorang yang bertentangan dengannya dalam satu masalah, maka Abu Bakar berdalil dengan Al-Quran, kitabullah. Itu pertama. Nadhara fi kitabillah, melihat Al-Quran, kitabullah. Fa in wajada fihi ma yaqda atau ma yaqdi bihi bainahum qadha bihi. Kalau beliau dapatkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menyelesaikan pertikaian tersebut, maka beliau putuskan dengan ayat Al-Quran yang beliau dapatkan. Wa in lam yakun fil kitab, kalau tidak ada dalam kitab Al-Quran, wa alima min Rasulillah SAW fi dhalikal amr sunnatan qada biha. Kalau tidak didapatkan dari Al-Quran, wa alima, dan beliau tahu dari hadis Rasulullah SAW, fi dhalikal amr, dalam perkara itu, sunnatan, satu sunnah, kalau didapat dari Nabi satu sunnah, qada biha, beliau pun memutuskan dengan hadis itu. Fa in ayahu kharaja fasa'al al-muslimin. Kalau tidak berhasil mendapatkan dari Quran, tidak pula berhasil mendapatkan dari sunnah Nabi, kharaja, beliau keluar, fasa'al al-muslimin, kemudian bertanya kepada kaum muslimin. Yang dimaksud siapa? Kaum muslimin itu sahabat. Ini maksud para sahabat. Maka dia tanyakan kepada para sahabat, atani kada wa kada,
datang kepadaku pertikaian. Aku sudah mencarinya dalam Quran dan juga sudah dalam sunnah, tapi aku tidak mendapatkan. Apakah kalian tahu? Fahal alimtum anna Rasulullah sallallahu qadha fi dzalika biqada'in? Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara yang seperti ini dengan satu keputusan? Farubbama ijtama'a ilaihi an-nafar. Bisa jadi akan berkumpul beberapa orang dari kalangan para sahabat. Kulluhum yadhkur an Rasulillah. Masing-masing menyebutkan dari Rasulullah SAW. Sahabat yang satu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata seperti ini. Yang kedua juga berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW memutuskan seperti ini. Ada lagi yang berkata, aku juga mendengar Rasulullah SAW pernah memutuskan seperti ini. Kulluhum yadhkur an Rasulillah fihi qada'an. Masing-masing menyebutkan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW tentang keputusan-keputusan. Fayaqulu Abu Bakrin, maka berkatalah Abu Bakar, Alhamdulillah alladhi ja'ala fina man yahfaz an nabiyyina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk kita para penghafal-penghafal yang menghafal ucapan Rasulullah SAW. Fa in a'yahu an yajida fihi sunnatan an Rasulillah, kalau ternyata tidak didapatkan pula dari mereka hadis Rasulullah SAW, masing-masing mereka berkata, aku tidak tahu, aku tidak mendengar, aku tidak tahu, aku tidak mendengar, maka jama'a ru'usan nas, maka Abu Bakar mengumpulkan tokoh-tokoh manusia, yakni tokoh-tokoh ulama dari kalangan sahabat. Dikumpulkan Abu Bakar, dikumpulkan Umar misalnya, dipanggil fulan wa fulan wa fulan, dan kadang dipanggil pula Abdullah bin Abbas walaupun masih muda, karena salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan ilmu. Allah katakan pada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Sehingga ikut diajak musyawarah walaupun masih muda. Beliau kumpulkan mereka tokoh-tokoh sahabat, pemuka-pemuka para sahabat untuk diajak musyawarah. Fastasyarahum. Istasyar maknanya bermusyawarah. Maka Abu Bakar pun mengajak bermusyawarah mereka. Fa in ajma'a amruhum ala ra'yin qadha bihi. Kalau mereka sepakat atas satu pendapat, maka Abu Bakar memutuskan dengan keputusan tersebut. Abu Bakar memutuskan dengan apa yang disepakati oleh pemuka-pemuka sahabat tersebut. Lihat kecerdasan beliau. Kalau ada pertikaian, diputuskan dengan kitabullah, Al-Quran. Kalau tidak dapat dari Al-Quran, beliau cari dalam hadis-hadis yang beliau hafal. Kalau beliau belum mendapatkan, maka beliau menanyakan kepada para sahabat, barangkali ada para sahabat yang mendengar masalah tersebut. Ditanyakan, apakah kalian mendengar ada hadis dalam masalah ini? Kalau ada, diputuskan dengan hadis itu. Kalau ternyata nggak ada pula, maka beliau undang pemuka-pemuka para sahabat, tokoh-tokoh ulamanya, tokoh-tokoh besarnya untuk diajak musyawarah. Kalau sepakat atas satu perkara, maka diputuskan dengan keputusan yang disepakati oleh pemuka-pemuka para sahabat, oleh tokoh-tokoh para sahabat. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Imam Suyuti rahimahullah, wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaf'al misla dzalik. Di zaman Umar juga melakukan seperti Abu Bakar. Hanya ada perbedaan sedikit. Apa itu perbedaannya? Pertama, mencari dalam Al-Quran. Kalau didapat, selesai. Diputuskan dengan Al-Quran. Kalau tidak didapatkan, maka dicari dalam hadis-hadis yang beliau hafal. Kalau ternyata tidak didapat, maka ditanyakan kepada para sahabat yang lain, apakah kalian ada yang mendengar hadis dalam masalah ini? Kalau ada hadis, putuskan dengannya.
Apa yang ketiga? Kalau Abu Bakar apa yang ketiga? Dipanggil tokoh-tokoh para sahabat. Atau yang keempat ya. Pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga juga semuanya sunnah. Tapi barangkali beliau tidak mendengar para sahabat, ada yang mendengar, maka dipanggil para sahabat. Ditanyakan pada mereka. Ini yang ketiga. Apa yang keempat? Kalau yang keempat Abu Bakar memanggil pemuka-pemuka para sahabat, tokoh-tokoh para sahabat untuk bermusyawarah. Alaysa kadzalik? Tetapi Umar menjadikan yang keempat keputusan Abu Bakar. Lihat, ya. Keistimewaan Umar. Kalau ada keputusan Abu Bakar, pakai. Berarti yang keempat apa? Kalau Umar. Yang keempat, keputusan khalifah pertama. Kalau didapati dalam keputusan-keputusan khalifah pertama ada masalah itu atau masalah yang mirip, maka diputuskan dengan keputusan Abu Bakar. Baru ketika tidak ada, bermusyawarah. Bagaimana yang ketiga? Khalifah yang ketiga sama, cuma beda sedikit tadi. Kalau ada keputusan Abu Bakar, ada keputusan Umar, dipakai. Kalau nggak ada, baru kemudian bermusyawarah. Demikian pula adabnya para ulama yang datang setelah para sahabat, memutuskan dengan ayat, dengan hadis. Kalau nggak ada, dengan keputusan Abu Bakar wa Umar. Kalau nggak ada, dengan keputusan Utsman wa Ali. Atau dengan keputusan para sahabat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Mengapa demikian? Karena hadis dari Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang lurus. Kalau ada keputusan dari Abu Bakar, kamu jangan memutuskan dengan keputusan lain. Kalau sudah ada keputusan dari Umar, maka kamu jangan memilih keputusan-keputusan lain. Jangan berpikir sendiri, bermusyawarah sendiri. Sudah ada keputusan dari salaf. Sudah ada keputusan dari para salafus saleh, dari Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Kembali ke kitab. Qala wa kana Umar radhiyallahu taala anhu yaf'alu dzalik. Maka Umar pun melakukan hal yang sama. Fa in a'yahu an yajid fil Qur'an was sunnah, kalau tidak dapat di dalam Quran dan sunnah, nadhara hal kana li Abi Bakr radhiyallahu anhu fihi qada. Lihat, ini yang ketiga atau keempat. Bahwa Umar akan melihat, kalau nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam sunnah, maka beliau melihat apakah Abu Bakar punya keputusan dalam masalah itu. Hal li Abi Bakr radhiyallahu taala anhu fihi qada. Apakah Abu Bakar punya keputusan dalam masalah itu? Kalau ada keputusan dalam masalah yang sama, fa in wajada Abu Bakrin qada fihi biqada'in qada bihi. Kalau dia dapati pada Abu Bakar pernah memutuskan satu perkara dengan keputusan, maka beliau pun memutuskan dengannya. Memutuskan dengan keputusan Abu Bakar, dengan khalifah pertama. Wa illa da'a ru'usul muslimin. Kalau ternyata tidak ada keputusan Abu Bakar, baru Umar mengumpulkan manusia, tokoh-tokoh para sahabat, tokoh-tokoh ulamanya untuk bermusyawarah. Fa idza ijtama'u ala amrin qada bihi. Kalau mereka sepakat atas satu perkara, maka Umar pun memutuskan dengan keputusan yang disepakati. Baik. Ini cara mereka mengambil hukum. Yang berikutnya, ma'rifatu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu bil ansabi wa ta'biril manamat. Bagaimana pengetahuan Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang nasab-nasab. Al-ansab bentuk jamak dari nasab. Wa ta'biril manamat. Ta'bir, takwil mimpi, manamat mimpi-mimpi. Sebagian cetakan gak ada judulnya, gak apa-apa. Sebagian cetakan gak ada judul kecilnya ini, gak apa-apa. Tetapi isinya insyaallah sama. Berarti yang berikutnya adalah keilmuan Abu Bakar dalam masalah nasab. Nasab itu keturunan.
Ini turunan siapa, turunan siapa, turunan siapa. Yang kedua, ta'biril manamat, menakwilkan mimpi-mimpi. Taib, qala Suyuti, wa kana Siddiq radhiyallahu taala anhu ma'a dzalika a'laman nas bi ansabil Arab. Bersama dengan itu, Abu Bakar pun a'lamun nas, yang paling tahu di antara manusia tentang nasab-nasab orang Arab. La siyama Quraisy, khususnya nasab Quraisy. Khususnya nasab Quraisy. La siyama, tidak terkecuali Quraisy. Akhraj Ibn Ishaq an Ya'qub ibn Utbah. Diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dari Ya'qub bin Utbah dari syekhin minal ansar, dari salah seorang tokoh dari kalangan Ansar. Qala kana Jubair bin Mut'im min ansabi Quraisy. Dia berkata bahwa Zubair bin Mut'im adalah orang yang paling ahli dalam masalah nasab. Dalam masalah nasab Quraisy. Li Quraisyin wal Arab qatibatan. Apakah nasab Quraisy ataupun nasab Arab secara keumuman atau secara keseluruhan? Saya ulangi terjemahannya. Bahwa Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu ansab Quraisy, yang paling ahli nasab di antara Quraisy. Tentang Quraisy itu sendiri dan tentang seluruh nasab Arab. Wa kana yaqul, dan Jubair bin Mut'im pernah berkata, innama akhadtu an-nasaba min Abi Bakr as-Siddiq. Sesungguhnya aku mengambil ilmu nasab ini dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di zaman sekarang manusia menghafalkan nasab kuda, tapi nggak mau menghafalkan nasabnya sendiri. Itu ajib, keanehan. Kamu tanyakan kepada ahli-ahli balap kuda, ini kuda ini yang pemenang ini turunan siapa? Mereka akan tahu. Ini turunan dari kuda ini, kuda ini, kuda ini, kuda ini, yang dicampur dengan kuda itu, yang berkawin dengan kuda yang ini, kuda Australia dengan kuda Arab, kemudian ila akhirnya. Mereka tidak tahu nasabnya. Tapi tanyakan, kamu turunan siapa? Tidak tahu. Kamu anak siapa? Saya anaknya fulan, bapaknya. Terus bapakmu anaknya siapa? Kakeknya saja nggak tahu. Padahal orang-orang dulu hafal nasabnya, keturunannya sampai sekian ke atas. Dan tahu bergabungnya nanti dengan kabilah yang mana, bergabung dengan kabilah yang mana, berlanjut dengan kabilah yang mana. Mereka tahu orang-orang Arab itu. Dan khususnya Jubair bin Mut'im, dan ternyata Jubair bin Mut'im berkata, aku dapat dari Abu Bakar. Artinya Abu Bakar gurunya yang lebih alim dalam masalah itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun tidak dianjurkan untuk berlebihan dalam mempelajari nasab, tetapi disuruh untuk mempelajari agar kita tahu mana famili kita, mana saudara kita. Oh, kamu itu saudara dari mana? Tidak tahu. Padahal ternyata itu adalah saudara kakekmu yang memiliki anak, memiliki cucu. Nah ini, ketemu di satu pondok tidak tahu kalau itu saudara. Mengapa? Tidak mempelajari nasab. Pelajari nasab untuk menyambungkan silaturahmi. Pelajari hisab agar kamu bisa menghitung ilmu waris. Pelajari berhitung, jangan dianggap enteng masalah matematika. Kali-kalian atau perkalian, penjumlahan, pembagian, penting. Karena kamu akan menghitung nanti, dianggap ustadz dan ustazah, akan ditanya tentang hukum waris. Berapa bagiannya, dan harus dihitung. Tidak bisa berhitung, gak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tapi pelajari nasab, sekedar, gak perlu berlebihan. Sekedar untuk mengetahui kerabat mana yang merupakan famili, mana yang bukan, mana yang perlu silaturahmi, mana yang bukan. Itu semua dipelajari dalam nasab. Pelajari berhitung agar kalian bisa menghitung waris. Dan pelajari nahu sekedar agar kalian bisa mempelajari Quran dan Sunnah.
dan aqwalul ulama. Enggak perlu berlebihan. Nahu, nasab, dan apa satunya tadi? Berhitung. Kalau berlebihan keasinan seperti garam, kata para ulama. Garam itu secukupnya saja. Berlebihan rusak masakan. Kalau berlebihan rusak masakan. Sampai menghitung ilmu hisab, sampai kalkulus, sampai kelamaan. Untuk apa? Gak penting. Tapi masalah pengalian, pengurangan, pembagian ini wajib dalam artian bagi orang-orang yang menjadi da'i dan da'iyah. Wajib kifayah. Kenapa wajib kifayah? Karena kalau semuanya nggak tahu, bagaimana akan menghitung waris? Bagaimana masyarakat akan bertanya kepada gurunya, ustadz dan ustazahnya? Semuanya nggak tahu berhitung, nggak bisa menghitung ilmu waris. Apa jadinya? Kasihan masyarakat. Harus ada yang tahu. Siapa? Ya tentunya ustadznya, gurunya, ustazahnya yang harus tahu. Maka harus bisa matematik. Barakallahu fikum. Demikian pula nasab. Dan Abu Bakar adalah paling ahlinya tentang nasab. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Wa kana Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ma'a dhalika ghayah fi ilmi ta'wil ar-ru'yah. Demikian pula Abu Bakar Siddiq termasuk yang paling tingginya dalam keahlian menakwilkan mimpi. Jangan dikira bahwa mimpi itu tidak perlu ditakwilkan atau tidak ada maknanya, atau menakwilkan mimpi itu perkara yang khurafat dan sebagainya. Tidak. Itu kesalahan besar. Memang mimpi tidak bisa jadi hujjah, tidak bisa jadi dalil. Tapi mimpi kadang-kadang memiliki kabar gembira atau memiliki peringatan, hati-hati. Itu paling tingginya. Mudah-mudahan ini kabar gembira, mudah-mudahan ini peringatan. Adapun kepastian tidak bisa. Kepastian hukum apalagi. Kalau kamu bermimpi sekarang aku gugurkan kewajiban salat untukmu. Kamu bangun, kamu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena enggak mungkin salat dibatalkan dengan mimpi. Kewajiban salat dibatalkan dengan mimpi, enggak mungkin. Tetapi kalau mimpi maknanya adalah kabar gembira atau peringatan, seperti Rasulullah SAW bermimpi tiba-tiba turun timba atau ember dari langit dengan air. Datang Abu Bakar mengambil secukupnya. Datang Abu Bakar, Umar mengambil lebih banyak. Datang Utsman mengambil sebagiannya. Ila akhir. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa tafsirnya? Kata Rasulullah, khilafah. Artinya Abu Bakar sebentar, kemudian Umar 10 tahun, kemudian begitu. Ada takwilnya. Baik, kembali kepada kitab. Wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah a'laman nas bi ta'wilir ru'yah, dan beliau adalah yang paling ahli dalam tafsir mimpi, tentunya setelah Rasulullah SAW. Rasulullah yang paling alim. Dan kadang Rasulullah SAW menawarkan dulu sebelum beliau menakwilkan. Apa menurut kalian? Ada yang tidak jawab. Begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Kalau menurutku itu maknanya ini. Kalau menurutku itu maknanya itu. Kata Nabi, tidak. Tafsir mimpi ini adalah begini, begini, begini. Rasulullah jawab. Kadang pula beliau tanyakan kepada para sahabat, ada yang menjawab dengan berbagai macam pertanyaan, dan seringkali yang benar Abu Bakar. Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Yang benar adalah apa yang dikatakan Abu Bakar. Ini adalah keahlian beliau berikutnya. Bukan hanya fiqh syariah, beliau juga mengerti masalah tafsir mimpi. Wa qad kana ya'buru ar-ru'ya fi zamanin Nabi, dan beliau sering menakwilkan mimpi di zaman Nabi dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Muhammad bin Sirin, dan telah berkata Muhammad bin Sirin, wa huwa al-muqaddam fi hadzal ilmi bil ittifaq, dan beliau adalah orang yang terkemuka dalam masalah ilmu takwil mimpi dengan sepakat. Siapa?
Abu Bakar apa Muhammad bin Sirinnya? Muhammad bin Sirinnya. Paling ahli dalam bidang tafsir mimpi. Beliau berkata, Ibnu Sirin, "Kana Abu Bakr radhiyallahu anhu a'bar hadhihi al-ummah." Abu Bakar adalah yang paling ahli dalam ta'bir mimpi. A'bar maksudnya yang paling ahli dalam ta'bir, dalam takwil mimpi. Ba'dan nabiyyi, setelah nabi tentunya, karena nabi yang paling alim. Setelah nabi Abu Bakar. Demikian akhrajahu Ibnu Sa'ad. Demikian dikeluarkan riwayatnya oleh Ibnu Sa'ad rahimahullah. Wa akhraj ad-Dailami fi Musnad Firdaus. Juga ad-Dailami pernah mengeluarkan sebuah riwayat dalam musnadnya yang diberi nama Musnad al-Firdaus. Dan juga Ibnu Asakir dari Samurah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata, "Umirtu an uawwil ru'ya wa anna a'lamaha wa an u'allimaha Abu Bakrin." Aku disuruh untuk menafsirkan mimpi dan disuruh untuk mengajarkannya kepada Abu Bakar. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa kana min afsahin nas wa akhtabahum. Keahlian berikutnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah kefasihan berbahasa Arab. Kefasihan berbahasa Arab. Apa makna fasih? Fasih artinya ucapannya bagus. Taib, ucapan yang bagus, ucapan yang kayak apa? Khairul kalam maqalla wa dalla. Maqalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan itu adalah yang simple tapi jelas. Bertele-tele kepanjangan kurang bagus. Pendek, simple tapi gak jelas juga gak bagus. Maka yang paling bagus adalah maqalla wa dalla. Qalla sedikit, dalla menunjukkan yang dimaksud. Sehingga Rasulullah SAW adalah afsahul Arab. Rasulullah SAW adalah yang paling fasih di antara orang Arab. Ucapan-ucapannya simple, ringkas, jelas. Makna yang terkandung di dalamnya sangat luas. Dan juga termasuk kefasihan adalah memakai kalimat-kalimat yang tepat dalam bahasa Arab. Tidak pakai kalimat-kalimat asing, tidak pakai kalimat-kalimat yang samar, tidak pakai kalimat-kalimat yang dalam keadaan tidak dipakai oleh orang Arab atau tidak banyak dipakai. Itu kalimat-kalimat syadzah namanya. Kalimat yang janggal jarang dipakai. Itu justru tidak fasih. Berarti yang paling fasih adalah kalimatnya ringkas, luas, padat, jelas, dan bagus. Dalam artian bahasa Arabnya fushah. Bahasa Arab yang banyak dipakai. Kalau pakai kalimat yang jarang dipakai, orang bingung semua. Apa ini? Orang ngomong apa ini? Itu namanya kurang fasih. Malakum teka'ka'tum kateka'ku'ikum ala di jinnatin ifranki'u. Itu orang Arabnya aja bengong. Ini ngomong apa ini orang? Padahal bahasa Arab. Mengapa? Karena kalimatnya jarang dipakai. Teka'ka'tum itu yang sering dipakai tajamma'tum. Tajamma'tum artinya kalian berkumpul. Ifranki' juga serapan, bukan asli dalam bahasa Arab. Sehingga dikatakan tidak fasih. Baik, ini ikhwan fillah a'azakumullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu afsahun nas wa akhtabahum. Paling fasih dalam berbahasa Arab, ucapannya paling ringkas, paling bagus, wa akhtabahum, dan paling ahli dalam berkhutbah. Kata para sahabat, sungguh kalau kami mau menghitung ucapan Nabi la adaina. Lau na'uddu
la'adaina. Kalau kami mau menghitung kalimat Nabi, kami bisa menghitungnya. Saking apanya itu? Sedikit. Ucapannya sedikit, simple, padat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Diterangkannya sampai satu kitab masalah niat. Hadisnya satu, hadis ini. Dibahas fawaidnya, fiqhiyahnya, ahkamnya dan seterusnya satu kitab. La darara wa la dirar. 2 kalimat saja dari Nabi SAW. Tidak rugi dan tidak merugikan. Selesai. Dibahas dalam masalah muamalah sangat luasnya, satu bab tersendiri masalah itu. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Qalla wa dalla, sedikit dan lebih. Setelah Rasulullah siapa? Yang paling bagus ucapannya, paling simpel, padat, bagus, indah, luas, Abu Bakar. Bahkan seringkali jawaban Abu Bakar seperti jawaban Rasulullah SAW. Kita lanjutkan ucapan Suyuti rahimahullah. Qala Qala Zubair ibn Bakkar, sami'tu ba'd ahli al-ilmi yaqul, aku mendengar beberapa ulama berkata, afsahu khutabai ashabi Rasulullah SAW Abu Bakr as-Siddiq, yang paling fasih dari khatib-khatib Rasulullah, ini khatib-khatibnya para sahabat Rasulullah SAW, adalah Abu Bakr as-Siddiq wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Walaupun beliau adalah afsah al-khutaba, sefasih-fasih khutaba yang bahasanya bagus, indah, lengkap, padat, masya Allah, tetapi nahjul balaghah bukan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Nahjul balaghah itu isinya bahasa-bahasa indah, sastra, syair, kata-kata mutiara yang katanya dari Ali bin Abi Thalib, yang dijadikan seperti Quran oleh Syiah Rafidhah. Ternyata tidak ada riwayat yang ada sanadnya. Kalaupun ada sanadnya, maka sanadnya kadzab. Mengapa? Karena penulisnya kadzab. Namanya syirik, Abdul Husain, bukan Abdullah tapi Abdul Husain Musa Musawi. Walaupun kalau kita mendapatkan riwayat-riwayat dari Ali, ucapannya bagus-bagus. Sama seperti kita mendapatkan riwayat dari Abu Bakar Siddiq, ucapannya indah-indah, bagus-bagus. Karena memang keduanya terkenal fasih dalam berbahasa Arab. Qala wa sayati fi hadits Saqifah. Nanti akan datang dalam hadis tentang kejadian Saqifah. Qaul Umar, ucapan Umar radhiyallahu taala anhu, yang memuji Abu Bakar. Tidak, engkau kana min a'lamin nasi billah, yang paling tahu dari manusia tentang Allah, wa akhwafahum lahu, yang paling takut kepada Allah, ila akhir. Wa sayati min kalamihi fi dzalik, dan akan datang nanti di antara ucapan-ucapan beliau, ucapan-ucapan Abu Bakar Siddiq di saat itu yang betul-betul fasih, indah, tepat. Apa di antaranya yang pernah kita sampaikan di majelis kita ini? Wa sammana as-sadiqin wa sammakum muflihin. Wallahu yaqul, kata Abu Bakar, Allah menamakan kami sadiqin dan menamakan kalian muflihin, dan Allah mengatakan kepada kalian tetaplah bersama sadiqin. Kunu ma'as-sadiqin. Titik. Lihat kalimatnya. Simple, indah, tapi kalau kamu terangkan panjang. Mengapa? Kenapa dikatakan dinamakan sadiqin? Kenapa kalian dinamakan muflihin? Karena Allah menyatakan lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim ila akhiril ayat. Apa akhir ayatnya? Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang shadiqin. Dinamakan shadiqin muhajirin. Sedangkan Ansar Allah katakan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yaqulun ila akhirih. Apa di akhirnya? Ulaika humul muflihun.
Kemudian Abu Bakar yang deki, yang cerdas faqih, mengkaitkannya dengan ayat lain. Kunu ma'as sadiqin. Allah menamakan kalian muflihin, menamakan kami muhajirin sadiqin. Kemudian Allah berkata, kunu ma'as sadiqin. Tetaplah kalian bersama sadiqin. Artinya jangan memisahkan diri. Ini untuk membantah ucapan salah seorang Ansar yang berkata, minna amir wa minkum amir. Dari kami penguasa, dari kalian penguasa. Dari kami pemimpin, dari kalian pemimpin. Kita bikin pemimpin dua. Satu pemimpin muhajirin, satu pemimpin Ansar. Jangan. Bagaimana membantahnya dengan kata-kata tadi? Allah sammana as-sadiqin wa samakum al-muflihin. Wallahu yaqul kunu ma'a as-sadiqin. Tetaplah bersama sadiqin. Itu satu contoh. Masih banyak lagi contoh-contoh ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Baik. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka